semua apa kabarnya? Baik, Bu. Ya, semoga kita sehat-sehat selalu ya, karena sudah mendekati ujian semester. Sebelum pembelajaran dimulai, coba diperhatikan dulu sekelilingnya apakah ada sampah atau ada teman yang lagi di luar. Coba dilihat-lihat terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Coba didengarkan ya namanya. Ibu akan mengambil absen Ananda sekalian. Anissa, Hadir, Bu. Mirati, Hadir, Bu. Mega, Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, makasih Ananda. Nah, pada hari ini kita akan belajar teks fabel. Sebelumnya saya sudah menginformasikan bahwa kita akan mempelajari teks fabel, maka Ananda saya suruh untuk membaca materi mengenai teks fabel yang ada di buku Ananda semuanya. Nah, pada pembelajaran teks fabel pada minggu ini ada 3 tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri dan struktur teks fabel. Yang kedua, siswa mampu menemukan pesan moral yang terdapat di dalam teks fabel. Yang terakhir, siswa diharapkan mampu menuliskan kembali isi teks fabel secara ringkas. Nah, jadi ketika saya menjelaskan nanti, Ananda diharapkan untuk memperhatikan agar bisa menuliskan teks fabel dengan baik. Nah, kan sudah saya suruh di rumah untuk membaca teks fabel. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ananda semua pernah belajar sesuatu dari cerita hewan? Pernah, Bu. Apa nilai yang bisa Ananda ambil dari cerita tersebut? Waktu itu saya pernah baca cerita kancil dan buaya. Jadi kancilnya itu mau lewat sungai tersebut, namun ada buaya. Jadi si kancilnya ini menyuruh buaya untuk berbaris agar dia bisa lewat, tapi dia bilangnya nanti akan dapat imbalan. Tapi ternyata di akhir kancil tidak memberi imbalan apa-apa kepada buaya. Jadi nilai yang dapat diambil yaitu kita harus cerdik agar dapat sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu benar. Nafira sepertinya sudah membaca mengenai teks fabel ini, jadi dia bisa memberikan contoh dan juga pesan moral dari teks fabel tersebut. Selanjutnya itu pengertian teks fabel. Seperti yang dijelaskan Nafira tadi, di dalam teks fabel itu tokohnya adalah hewan. Dia dapat berperilaku seperti manusia dan ada pesan moral yang dapat diambil dari teks fabel tersebut. Nah, dari teks fabel tuh yang penting ini, fabel itu biasanya mengandung nilai-nilai moral yang baik dan kita dapat belajar banyak dari cerita fabel tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri fabel. Apakah Ananda ada yang tahu apa ciri-ciri fabel? Ya, silakan Ananda. Ciri-cirinya tokoh utamanya itu berupa hewan, Bu. Nah, benar. Benar yang diucapkan oleh Mirati bahwa ciri-ciri teks fabel itu yang utama adalah tokohnya adalah hewan. Lalu dia berperilaku seperti manusia dan ada pesan moral yang dapat diambil dari teks fabel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks fabel. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aksi, yaitu kata yang menunjukkan tindakan tokoh. Apakah ada yang tahu seperti apa contohnya? Berbicara, Bu. Berlari, Bu. Ya, benar Ananda, Nafira, Mega, dan Mirati. Berikan dulu tepuk tangan kepada teman-teman kita. Lalu yang kedua adalah kata kerja mental, yaitu kata yang menunjukkan pikiran atau perasaan tokoh, seperti dia merasa takut, sedih, marah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kalimat langsung. Dalam teks fabel biasanya teksnya itu terdiri dari kalimat langsung seperti memakai tanda petik. Yang keempat yaitu kata hubung.
Kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan peristiwa di dalam cerita, seperti kemudian, tetapi, setelah itu. Yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu dan tempat ini digunakan untuk menandakan latar cerita, seperti suatu hari, di hutan, dan di tepi sungai. Selanjutnya yaitu struktur teks fabel. Yang pertama adalah orientasi. Kenapa Anissa? Kenapa ketawa-ketawa Anissa? Naila, Bu. Naila, Anissa, tolong perhatikan yang saya jelaskan ya. Nah, struktur teks fabel yaitu ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua adalah komunikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik. Yang keempat adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima adalah amanat atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, sebelum kita menuliskan teks fabel, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Mohon suaranya ya, jangan ada yang berbicara. Perhatikan video di depan ya. Baik, Bu. Belalang dan Sapu. Di sebuah hutan yang luas ada musim panas, terdapat seekor belalang yang sedang bernyanyi dengan riang. Di saat belalang asyik bernyanyi, tak lama datang rombongan semut yang membawa buah-buahan besar menuju rumah mereka. Semut hanya membelengkan kepala dan keheranan melihat belalang yang hanya bernyanyi dan tidak membutuhkan makanan untuk musiknya, dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks fabel. Jadi tadi siapa tokohnya? Nah, apakah dia berperilaku seperti manusia? Iya. Ada pesan moral yang bisa diambil? Ada. Nah, jadi seperti itu contoh dari teks fabel. Kita akan membuat teks fabel berdasarkan cerita yang pernah Ananda lihat di media sosial atau di kehidupan nyata, boleh juga. Ini dikerjakan secara berkelompok ya, satu kelompok 3 orang, waktunya hanya 10 menit dan tidak boleh ada yang sama tokohnya ya. Nah, Ananda semua, waktu mengerjakan dimulai. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham kan semuanya? Silakan dilanjutkan Ananda. Apakah Ananda sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah semuanya selesai kan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok siapa ingin membacakan hasil diskusinya? Siapa perwakilannya? Saya Bu. Oke, Yoka, silakan boleh maju ke depan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai teks fabel, yaitu kisah tentang gajah dan semut. Gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Suatu hari, kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. "Pergilah dari sini gajah, ini daerah tempat kami tinggal," kata salah satu semut.
ucapan itu, gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesokan harinya, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan, dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawasan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke telinga hingga gajah-gajah terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Sekian kisahnya. Terima kasih. Bagus, yang sudah dijelaskan oleh Yova dari hasil diskusi kelompoknya itu sangat bagus karena sudah menunjukkan ciri-ciri teks fabel, yaitu tokohnya adalah hewan, hewannya berperilaku seperti manusia, dan juga ada pesan moral. Jadi berikan dulu tepuk tangan kepada Yova. Nah, karena tadi Ananda sudah bisa membuat teks fabel, sudah mengerti juga apa teks fabel, cirinya dan juga strukturnya, kita akan melakukan diskusi singkat. Nanti yang ingin menjawab silakan tunjuk tangannya, nanti akan saya tandai namanya untuk mendapatkan nilai tambahan. Mengerti Ananda? Ibu. Ini adalah soal yang pertama, silakan dibaca terlebih dahulu soalnya. Yang tahu boleh tunjuk tangan. Ibu. Dewa. Siapa yang mau duluan? Ibu. B. Silakan Farhan, apa jawabannya? B, Bu, Dewa. Iya benar. Farhan mendapatkan nilai tambahan. Selanjutnya soal kedua. Ibu. Silakan Akira, apa Yang jawabannya? A, Bu. Ya benar, jawabannya A. Nafira mendapatkan nilai tambahan. Terakhir, soal yang terakhir, silakan berebut poin ya. Ibu. Silakan Anissa. Ibu. Ya, silakan Rati. Ibu. Komplikasi. Aplikasi. Ibu. Ya benar, berarti benar. Berikan dulu tepuk tangan untuk semua. Nah jadi pada hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dengan memahami teks fabel seperti pengertiannya, ciri-cirinya, unsur kebahasaan dan juga strukturnya. Nah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Anissa. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu pengertian teks fabel. Teks fabel adalah cerita pendek yang menggambarkan cerita pendek yang berisi tentang tokohnya itu berupa binatang, dan karakter tokoh memiliki watak seperti manusia. Ciri-ciri teks fabel, struktur teks fabel itu orientasi, yaitu pengenalan kepada cerita, ada komunikasi, penyelesaian dan konflik, ada resolusi, penyelesaian masalah, dan yang terakhir koda amanat atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, benar yang diucapkan oleh Anissa. Berikan dulu tepuk tangan kepada Anissa. Nah, jadi pembelajaran kita selesai sampai di situ, yaitu terakhir dengan diakhiri kuis singkat. Jadi untuk minggu depan, Ananda saya tugaskan untuk membuat teks fabel di rumah secara individu. Silakan dibuat semenarik mungkin, boleh menggunakan gambar ataupun PPT, terserah Ananda, yang penting menarik. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah.